1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9, firman Allah berkata demikian, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekali lagi saya baca, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, dalam episode yang ke-15 ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang selamatkan jiwamu. Dalam ayat yang kita baru baca, kita melihat jelas bahwa firman Allah menginginkan kita untuk mencapai satu tujuan penting dari kehidupan kita selama ada di atas muka bumi ini, yaitu tujuan iman. Saya mau pastikan dulu pada malam hari ini bahwa setiap orang itu memiliki iman atau faith atau keyakinan. Setiap pribadi manusia tentu menginginkan hidupnya memiliki iman, karena iman itu adalah jaminan bahwa kita memiliki satu keinginan mempunyai Allah yang besar yang akan menyelamatkan hidup kita. Nah, malam hari ini demikian juga sebagai orang Kristen, iman kita, iman Kristen adalah iman untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau ingatkan melalui sharing pada malam hari ini bahwa kita punya tujuan iman yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Apakah itu? Yaitu satu tujuan iman, di mana firman Allah berkata di sini, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang menghadapi persoalan yang sama. Hari-hari ini dunia pun sedang menghadapi persoalan yang sama. Kita sedang berjuang untuk melewati masa-masa yang sukar, di mana kita sedang dilanda dengan pandemi penyakit. Dan kita bisa melihat akibatnya yang begitu sangat menakutkan, bahwa hari-hari ini manusia harus melewati situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita harus melawan etika-etika yang selama ini menjadi etika yang baik buat kita. Saya kasih contoh, bahwa di seluruh dunia tahu bahwa berjabat tangan itu adalah tanda kita bersekutu satu dengan yang lain. Tapi hari-hari ini tentu kita melihat jabat tangan tidak diperbolehkan. Kita bisa melihat kalau pada biasanya dikatakan kalau kita bersatu, maka di situ ada keteguhan. Tapi sekarang yang diajarkan kepada kita adalah menjaga jarak. Tidak boleh ada kedekatan satu dengan lain. Ini sangat menakutkan. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, itu salah satu contoh-contoh ya yang kita bisa melihat bagaimana situasi yang berubah drastis hari-hari ini. Kalau orang bertamu, rasanya senang kalau menerima tamu. Apakah dari jauh, dari dekat, itu sangat senang. Tapi kita bisa melihat sekarang justru kalau orang menerima tamu serasa tidak boleh lama-lama. Bahkan kalau perlu hanya melalui telepon saja, tidak perlu bertemu. Inilah contoh yang begitu menakutkan. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah situasi-situasi seperti ini, bahkan ketika kita mau beribadah juga pun kita tahu hari-hari ini bagaimana orang akan membangun iman. Kita pun terhambat karena ada keterbatasan. Saya mau beritakan sesuatu yang penting malam hari ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, yang akan terjadi adalah orang akan berpikir untuk keselamatan dirinya masing-masing. Orang akan berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana slogan-slogan mari saling menopang, membantu untuk mencegah penularan penyakit. Kenapa? Karena semua manusia ingin diselamatkan. Semua manusia mau selamat, tidak mengalami penyakit, tidak mengalami masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dalam sharing firman Tuhan malam hari ini, kami mau datang kepada kita yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita boleh diselamatkan. Kita boleh diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Kita boleh selamat dari berbagai pengaruh ekonomi yang terjadi. Tapi malam hari ini saya mau menyentuh hati kita. Adakah engkau berpikir untuk keselamatan jiwamu di kekekalan nanti? Adakah engkau berpikir bahwa engkau bisa diselamatkan dan masuk kerajaan sorga? Ingat baik-baik, hidup di dunia ini hanya ada dua jalan. Ketika
jika engkau mati, maka akan terjadi adalah masuk surga atau masuk neraka. Sebab itu oleh iman kami mau datang kepada kita hari-hari ini, terutama pada malam hari ini. Apakah engkau berpikir tentang keselamatan jiwamu? Apakah engkau sedang berpikir untuk hidup kekalmu sebentar? Apakah engkau sedang berpikir, apakah saya bisa selamat dari COVID-19? Tapi apakah jiwaku juga bisa diselamatkan? Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita malam hari ini, kita boleh saja bebas, terbebas dari penyakit, karena mungkin malam hari engkau tidak terserang dengan penyakit tersebut. Tapi malam hari ini belum tentu dengan keselamatan jiwamu, belum tentu dengan keselamatan jiwa kita. Karena hari-hari ini Tuhan justru menginginkan supaya kita mencapai satu tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Saya berani berkata kepada kita malam hari ini, adakah tujuan Tuhan mengizinkan semua penyakit ini bisa menyerang kita? Adakah tujuan Tuhan persoalan ekonomi ini bisa terjadi kepada seluruh umat manusia? Adakah tujuan Tuhan persoalan kebutuhan hidup hari-hari ini bisa terjadi dalam hidup kita? Adakah tujuan Tuhan melihat terjadi penderitaan yang harus dialami oleh begitu banyak orang di seluruh dunia? Adakah tujuan Tuhan untuk menyusahkan kita? Saya mau berkata dengan yakin malam hari ini, hanya ada satu tujuan Tuhan dari semua yang dialami oleh umat manusia, yaitu kita harus mengingat keselamatan jiwa kita. Saya meminjam satu ayat yang seringkali kita baca pada waktu kita merayakan Natal, yaitu bahwa Tuhan mau tidak ada satu orang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang Tuhan mau menjadi binasa, melainkan semua Tuhan mau kita meraih kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, tidak ada keinginan Tuhan atau tujuan Tuhan di balik semua yang kita alami ini untuk mencelakakan kita. Tidak ada tujuan Tuhan di balik semua persoalan pergumulan yang kita alami ini untuk membuat kita tidak meraih tujuan iman kita. Tidak ada. Karena saya yakin yang ada di hatinya Tuhan adalah Tuhan mau dalam kesukaran apapun yang kita alami, kita harus ingat keselamatan jiwa kita. Kita harus mengingat keselamatan kita. Karena hidup ini bukannya persoalan di dunia. Hidup ini bukan hanya persoalan 70 sampai 80 tahun. Hidup di dunia bukan persoalan saudara punya harta sedikit atau banyak. Hidup di dunia bukan persoalan engkau punya nama besar atau nama kecil alias tidak terkenal. Hidup di dunia bukan persoalan kita bekerja segiat-giatnya, bekerja untuk menafkahi hidup, mencapai kelayakan hidup. Betul semua itu kita lakukan, betul itu semua kita cari. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita di dunia yang hanya sementara ini, Tuhan punya tujuan yang besar. Karena di mana kita diinginkan oleh Tuhan untuk dapat masuk kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, apakah engkau sedang duduk sendirian? Apakah engkau sedang bersama dengan suami atau istri atau anak-anakmu atau orang tuamu? Saya tidak tahu kondisi kalian pada malam hari ini, baik pemirsa, siapapun kita, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, pelayan, jemaat, umat Tuhan. Sekali lagi, siapapun kita, termasuk saya di sini. Mari sama-sama kita berpikir malam hari ini, di tengah kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa Tuhan sedang mengingatkan satu rencana besar buat kita, bahwa Tuhan sedang mau mengingatkan tujuan besar buat manusia, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Dia mati untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Dan di sana yang Tuhan mau adalah apa? Dia mau terjadi keselamatan, bahwa jiwamu bisa bersama dengan Tuhan nanti di kerajaan sorga. Tidak ada pilihan lain, tidak ada choice,
yang lain. Tidak ada. Yang ada hanya satu. Tuhan mau kita diselamatkan oleh Tuhan, meraih kehidupan yang kekal, meraih kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya, sampai kapanpun. Tuhan akan tetap bekerja untuk mengingatkan tujuan besar ini. Dalam situasi apapun, Tuhan punya keinginan untuk mengingatkan semua ini kepada kita. Dan malam hari ini melalui program acara Tetap Kuat di Masa Sukar, saya pun mau memberitakan tujuan yang besar dari Allah ini. Tujuan yang besar dari sorga ini, yaitu apa? Yaitu Tuhan mau ingatkan, di masa sukar ini, adakah jiwamu telah diselamatkan oleh Tuhan? Adakah jiwamu telah tercatat di kerajaan sorga? Kapan pergumulan penyakit ini akan berakhir kita tidak tahu. Tapi yang satu hal yang selalu saya ingatkan, tentang kehidupan dan kematian, itu hanya ada di tangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Tapi yang satu perkara yang Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, yang harus kita tahu, yaitu apa? Tujuan iman kita, keselamatan jiwamu. Adakah engkau telah diselamatkan? Adakah engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Adakah engkau telah melakukan kehendak firman Tuhan? Karena kita yakin, kita percaya, apabila Bapak Ibu telah melakukan kehendak firman Allah, menjadi anggota kerajaan Allah, malam ini saya mau datang kepada kita. Ingat, kita harus tetap melangkah terus pada step selanjutnya. Apakah itu? Tujuan iman keselamatan itu adalah kita melakukan terus hari demi hari kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan, terus melangkah dalam firman, sekalipun sulit, sekalipun sukar. Tapi Tuhan mau setiap berita firman Allah itu hidup dalam hidup kita. Tuhan mau setiap berita firman Allah itu bertumbuh dalam hidup kita, karena itu akan membantu kita, menolong kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka kita akan mencapai tujuan keselamatan itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Pertumbuhan itu penting buat kita. Melakukan firman Allah itu penting buat kita, karena itulah yang akan menghantar terus kita sampai kepada tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Ingat baik-baik, pada malam saya ingatkan, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan mewarisi kerajaan surga. Tapi bagi semua orang yang mengasihi Dia, semua orang yang mau melakukan firman, itu yang akan mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Jadi sebab itu malam ini saya mau datang kepada kita, bahwa hidup kita harus mencapai tujuan ini. Hidup kita yang harus kita pikirkan mencapai tujuan ini. Di tengah-tengah situasi yang sukar hari ini, maka Tuhan izinkan untuk kita kembali mengingat tujuan ini. Untuk kita mengingat kembali apakah kita telah ada dalam tujuan yang besar ini. Adakah dalam pikiran kita hari ini hanya mencari nafkah? Adakah dalam pikiran kita hari ini hanya mengejar impian-impian? Saya mau katakan semua itu tidak salah. Tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah kalau kita hanya berkutat dalam mengejar keinginan pribadi kita tanpa mengejar keinginan Yesus di dalam hidup saudara. Malam hari ini datanglah kepada Yesus. Malam hari ini selamatkan jiwamu. Selamatkan jiwamu, selamatkan hidupmu. Selagi ada kesempatan, selamatkan hidupmu. Selamatkan dengan iman saya ingin jumpai kita semua. Selamatkan jiwamu. Kita yang masih berkutat dengan kehidupan yang untuk kepentingan diri sendiri, berkutat dengan kemauan diri kita sendiri, dan kita menyebut kita orang Kristen tapi kita tidak, atau kita jauh dari firman Allah. Malam hari ini datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia. Pikirkan jiwamu, selamatkan jiwamu. Maka Dia akan terbuka tangan untuk menolong engkau. Dia akan terbuka tangan untuk menyelamatkan jiwamu. Dia akan terbuka tangan untuk membawa engkau bersama-sama dengan Dia di kerajaan Allah.
Jangan ketinggalan waktu, jangan biarkan waktu ini lewat dengan begitu saja. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ingat istri, ingat anak-anakmu, ingat suami, ingat keluargamu. Secepat mungkin malam hari ini, salah satu tindakan kita di tengah masa yang sukar ini, supaya kita tetap kuat adalah selamatkan jiwamu, selamatkan hidupmu. Tuhan menanti engkau, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan lakukan terus firman Allah. Bertumbuhlah terus dalam firman Allah. Dalam situasi apapun, teruslah bertumbuh dalam firman Allah. Maka Tuhan pasti akan menyertai engkau. Haleluya. Saya Pendeta Richard Lapian dan kru menyampaikan tetap kuat di masa sukar. Haleluya.